apakah moderator boleh menjawab pertanyaan? Pertanyaan ini sering banget aku baca di komentar videonya aku. Beberapa video aku yang membahas tentang moderator, pasti ada tuh pertanyaan, Kak, apakah moderator boleh menjawab pertanyaan dari audiens? Pertanyaan yang cukup menarik. Mari kita bahas tentang moderator. Apakah seorang moderator boleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens? Nah, sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga ya, biar teman-teman kamu tahu dan biar kita sama-sama tahu. Sebelum aku menjawab, kita harus tahu dulu nih sebenarnya tugas moderator itu apaan sih gitu ya. Tugas moderator nih sebenarnya apaan sih, Kak? Apakah tugasnya cuma berdiri di depan, buka kegiatan, nutup kegiatan, itu doang? Sebenarnya apa aja sih tugas dari moderator? Ya, tugas dari moderator sebenarnya memimpin, mengarahkan, menengahi jalannya diskusi. Tanpa adanya moderator, maka diskusi tidak akan berjalan dengan lancar. Makanya diperlukan moderator. Moderator juga sebagai penengah. Kehadiran moderator ini sangat penting sekali. Sebenarnya yang harus kita ketahui bahwasanya tugas moderator ini tidak sebatas pada memimpin, melancarkan acara, menengahi jalan acara, tapi moderator ini bertugas banyak hal yang dikerjakan oleh moderator. Sebagaimana moderator adalah melancarkan acara, maka ketika dibuka acara sampai selesainya acara, itu moderatorlah yang bertugas untuk melancarkan jalannya acara tersebut. Jadi tidak hanya memimpin, tidak hanya menengahi, dan tidak hanya mengarahkan saja. Dia juga yang mempersilahkan audiens untuk bertanya, dia juga yang memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, dia juga yang mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi. Jadi semuanya moderatorlah yang bertugas. Nah, mengenai pertanyaan kamu, apakah seorang moderator boleh untuk menjawab pertanyaan? Perhatikan kalimat ini. Moderator tidak berpihak kemanapun, sehingga moderator tidak boleh untuk memberikan pendapat dan tanggapannya terhadap materi diskusi. Sampai sini paham? Artinya adalah moderator itu tidak boleh untuk memberikan jawaban sedikit pun. Misalnya nih, kita lagi seminar, kalau ada pertanyaan dari audiens, maka pertanyaan itu harus dijawab oleh seorang narasumber, seseorang yang menjadi pembicara pada diskusi tersebut. Tugas moderator apa, Kak? Tugas moderator di sini yang menengahi mereka. Tugas moderator di sini menyalurkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari audiens ke narasumber. Dan nanti jika ada audiens yang memberikan pertanyaan nggak jelas, pertanyaan yang belibet, pertanyaan yang muter-muter, tidak ada jalan keluarnya, dan sebenarnya dia juga bingung mau bertanya apa, tapi karena adanya moderatorlah yang menyimpulkan pertanyaan dari seorang audiens. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang moderator ini nggak hanya membuka dan menutup acara, dia juga harus bisa memahami dan mengerti apa yang audiens sampaikan. Jadi nggak semata-mata membuka dan menutup acara doang, membuka dan menutup diskusi, enggak. Moderator tugasnya lebih dari itu. Karena ada nih audiens yang kasih pertanyaan itu nggak jelas, pertanyaannya buat kita bingung, kitanya aja bingung, apalagi narasumber. Nah, jadi tugas kita adalah menyalurkan segala pertanyaan-pertanyaan, pendapat yang ada dari audiens, dan tanggapan-tanggapan dari audiens. Jadi kita sebagai penengah antara si audiens dengan narasumber. Jadi sebelum pertanyaan itu terlontarkan, maka dipersilahkan dulu oleh moderator. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau di sini kami akan membuka kesempatan bertanya kepada 3 orang. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Nah, di situ dia membuka kesempatan untuk bertanya, dan pertanyaan itu narasumber dulu yang nampung, narasumber dulu yang megang. Setelah itu barulah ketika pertanyaannya sudah terkumpul atau bagaimana sistemnya itu tergantung dari moderator sendiri. Ada moderator yang kasih pertanyaan langsung disalurkan. Ada juga moderator yang kita tampung dulu ya pertanyaannya sampai 3, setelah itu baru kita salurkan pertanyaannya ke narasumber. Dan mengenai pertanyaan kamu tadi, moderator tidak boleh menjawab pertanyaan. Nah, tapi gimana nih, Kak, jika kita lakukan diskusi di kelas? Oke, mari kita bahas apa yang terjadi jika kita presentasi di kelas. Jujur sih ya, pada saat aku SMP dan SMA ini adalah proses di mana kita melakukan pembelajaran di sana, di mana kita belajar banyak hal. Kita belajar menyalurkan pendapat di sekolah, kita belajar segala hal, segala macam. Kita belajar presentasi di sana, kita belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat, kita belajar bagaimana cara merespon sesuatu, kita belajar bagaimana cara menanggapi sesuatu. Kita belajar banyak hal di SMP dan di SMA. Apalagi ketika kita presentasi, kita belajar banyak hal di sana. Nah, pada saat presentasi di kelas, apakah seorang moderator bolehkah untuk menjawab pertanyaan? Ketika kita mengadakan presentasi di kelas, ketika kita mengadakan diskusi di kelas, di mana itu adalah proses belajar mengajar, di mana sistemnya adalah informal, maka moderator boleh untuk menjawab pertanyaan atau membantu si presentator atau presenter menjawab pertanyaan. Boleh.
Jika keadaan, situasi, dan kondisi mengharuskan untuk moderator berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, maka moderator boleh untuk membantu si presentator yang presentasi, boleh untuk membantu. Tapi sebenarnya di sini kamu juga harus tahu ya, kamu juga harus tahu perjanjian atau sistem belajar kamu di kelas. Karena ada guru nih yang memberikan kesempatan kepada kita si presentator, si kelompok ya, untuk terserah kalian, sebebas kalian, yang penting diskusinya lancar, yang penting presentasinya lancar. Jadi guru membebaskan kita untuk melakukan apa aja di depan, yang penting kita bisa mempresentasikannya dengan baik dan bisa menjalani proses belajar dengan baik. Tapi di satu sisi ada guru yang melarang untuk moderator membantu si presentator. Presentasi ada dua kan, yang pertama moderator diambil dari kelompok orang lain, nah yang kedua moderator itu dari kelompok sendiri. Kalau misalnya moderatornya dari kelompok sendiri, itu guru membolehkan untuk moderator membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan. Tapi ada nih moderator yang diambil dari kelompok lain, jadi mau tidak mau ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, moderator dilarang untuk membantu. Ada guru yang seperti itu. Jadi kamu juga harus sesuaikan sama sistem pembelajaran di kelasmu. Kalau guru mau memperbolehkan, gak masalah kamu sebagai moderator membantu menjawab. Tapi kalau misalnya dalam sistem belajar kalian moderator dilarang untuk ikut campur, maka jangan. Karena sebenarnya tugas moderator ini bukanlah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena yang menjawab pertanyaan adalah si pemateri, si presenter atau si presentator, atau mereka yang sedang presentasi di depan. Oke? Kalau kamu diperbolehkan sebagai moderator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, gak apa-apa, kamu jawab aja kalau kamu tahu. Ya, tapi kalau misalnya tidak diperbolehkan, jangan mengeluarkan pendapat, tanggapan, atau respon apapun. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalian bisa sesuaikan. Kalau misalnya sistem belajar di kelas memperbolehkan untuk membantu menjawab, nggak apa-apa, jawab aja. Tapi kalau nggak boleh, ya jangan. Nah, kalau misalnya nggak boleh jawab, tapi nggak ada yang bisa jawab, gimana dong, Kak? Soalnya ini presentasi kelompok aku juga, Kak. Presentasi kelompoknya, tapi moderator dilarang untuk membuka suara atau membantu menjawab. Nah, misalnya terjadi seperti itu, yang harus dilakukan moderator apa dong, Kak? Yang harus dilakukan adalah kamu lempar pertanyaan yang tidak bisa dijawab tadi ke audiens, ke teman-teman diskusi. Karena siapa tahu mereka memiliki jawaban yang kita tidak tahu. Jadi kamu lempar aja, kata-katanya seperti apa, kamu bisa ungkapkan. Nah, mengenai pertanyaan dari saudara, kenapa bisa negara Indonesia menjadi salah satu negara yang dijajah pada zaman dahulu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, di sini ada nggak sih teman-teman yang ingin menjawab? Atau teman-teman yang mau menjawab? Atau teman-teman yang tahu nih terkait hal ini? Ada tidak? Nah, kamu bisa lempar dengan kata-kata seperti itu ya. Atau kamu bisa kasih opsi kedua nih, misalnya tidak ada yang bisa menjawab. Kamu boleh lempar tuh kepada guru atau pembimbing di depan. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda zaman sekarang di era industri 5.0 misalnya? Nah, mengenai hal ini, apakah Ibu, mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada tanggapan terkait pertanyaan dari saudara Dimas? Nah, kalau kamu sebagai moderator mengatakan seperti itu, sebenarnya guru udah tahu kalau kalian itu belum mengetahui jawabannya. Jadi nanti ada guru yang langsung respon dengan memberikan jawaban, atau ya udah next aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada tuh guru yang kayak gitu. Jadi kalau kamu seorang moderator tidak diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan, tapi untuk membantu kelompokmu yang presentasi, kelompokmu ataupun tidak, tapi kamu ingin membantu yang presentasi, maka kamu boleh untuk membuka ruang diskusi sebesar-besarnya. Tapi jangan terlalu besar ya. Kamu buka ruang diskusi ya di mana tempat kamu sebagai moderator aja ya. Kalau misalnya satu kelas, ya udah satu kelas, jangan satu sekolah kamu tanya itu pendapatnya. Yang lewat kamu tanyain, enggak gitu dong konsepnya. Apaan sih, Ji? Nah, jadi gitu ya, kamu boleh membuka ruang diskusi sebesar-besarnya dan sebebas-bebasnya. Oke, ini opsi nih untuk kamu yang menjadi moderator ingin menyelamatkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari audiens yang ngeselin, audiens yang cari ribut. Apaan sih nih nanya orang nggak ada jawabannya gitu kan? Apaan sih nih orang nanya kok susah banget? Apaan sih nih orang pertanyaannya, di mana jawabannya, di mana pertanyaannya gitu kan? Ada juga nih yang bertanya lari-lari dari pembahasan. Nah, jadi kamu juga harus ngerti ya sebagai moderator, dilarang untuk menjawab pertanyaan, tapi pada situasi dan kondisi tertentu kamu boleh untuk menjawab pertanyaan. Oke? Kamu harus tahu sistem belajar di kelas kamu harus tahu sistem belajar di sekolah kamu, dan kamu harus tahu sistem belajar di tempatnya kamu. Ya misalnya kamu kuliah. Nah, mengenai kuliah nih, di kuliah biasanya moderator itu dilarang untuk menjawab pertanyaan.
Ya tergantung dari dosennya juga. Jadi kamu juga harus perhatikan sistem belajar gurumu, sistem belajar dosenmu, dan sistem belajar pembimbingmu. Kamu harus tahu cara mereka belajar. Kalau mereka memperbolehkan, ya udah nggak apa-apa, jawab aja segala pertanyaan yang ada. Nah, buat kamu yang menjadi moderator, ya kamu juga harus menguasai materi. Jangan sebatas membuka, menutup, dan menjalankan presentasi doang. Jadi pada suatu saat ketika ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, kamu bisa membantu jika diperbolehkan untuk membantu menjawab, oke? Tapi kalau misalnya kamu dilarang untuk membantu menjawab, maka kamu boleh membuka ruang diskusi sebesar-besarnya, oke? Tapi jangan terlalu besar, oke? Ya kamu buka aja ruang diskusi sebatas kamu menjadi moderator di sana. Ada guru yang killer, ada guru yang membebaskan kita, ada guru yang memberikan perhatian penuh pada kita, ada juga guru yang gak ngasih perhatian sama sekali. Nah, jadi gitu ya, terkait pertanyaan kamu yang bertanya, Kak, apakah seorang moderator boleh untuk menjawab pertanyaan? Udah terjawabkan ya, jawabannya adalah sebenarnya seorang moderator tidak boleh untuk menjawab pertanyaan, karena bukan tugas moderator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari audiens. Tapi moderator bertugas untuk melancarkan acara, membuka dan menutup acara, mempersilahkan audiens bertanya, memperkenalkan narasumber atau memperkenalkan pemateri, dan tugasnya di sini adalah sebagai penengah. Oke? Dan banyak dari itu, tapi tidak untuk menjawab pertanyaan yang ada, karena udah ada narasumber di sana, sudah ada pemateri di sana. Namun pada suatu kondisi dan situasi tertentu, seorang moderator boleh untuk menjawab pertanyaan jika mengharuskan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat, pada situasi dan kondisi tertentu, jika kamu mengadakan diskusi secara informal misalnya di dalam kelas, maka kamu boleh untuk menjawab. Tapi jika keadaan tersebut formal, maka kamu dilarang untuk membantu menjawab. Karena ada narasumber di sana, biarkanlah narasumber yang menjawab. Karena sebenarnya kalau moderator menjawab pertanyaan pada formal, nah kamu dianggap tidak sopan karena ada narasumber di sana. Biarkanlah narasumber untuk menjawab pertanyaan, oke? Kecuali tidak ada narasumber nih, baru kamu boleh, oke? Kita juga harus tahu ya etika dan sopan santun ketika kita berada di depan, ya seperti itu ya. Walaupun aku juga masih belajar sih ya. Nah, itu dia yang harus kamu ketahui. Aku rasa pertanyaan ini sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, tulis aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, positif. Jumpa lagi sama aku Jihan di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra, dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, positif. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.